wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, selamat berjumpa walaupun dalam keadaan virtual. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan selalu. Amin. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Wisnu Erlangga. Saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai kurikulum 2013, di mana materi ini disampaikan dalam kegiatan MPLS sebagai dasar pengetahuan bagi para taruna-taruni yang akan menempuh pendidikan di SMA Kelas 2 selama kurang lebih 3 tahun. Baik, saya mulai dari pengertian apa itu kurikulum, dan selanjutnya akan saya tampilkan beberapa slide materi tentang kurikulum 2013. Pertama-tama, kita akan mengenal apa itu kurikulum. Dari pengertian, kurikulum merupakan sebuah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi yang diberikan kepada peserta didik oleh sekolah itu merupakan sebuah kurikulum pendidikan yang akan ditempuh dalam satu periode pendidikan. Maksud dalam satu periode pendidikan ini adalah dalam satu jenjang pendidikan, mulai dari siswa itu hadir di sekolah sampai pada awal hadir dan sampai pada lulus nanti di kelas 12. Kurikulum yang digunakan di SMA Kelas 2 yaitu kurikulum 2013 atau lebih disebut K13. Kurikulum K13 di sini merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini sudah dipergunakan mulai dari jenjang SD sampai pada SMA dan SMK. Dalam kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama itu aspek spiritual, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek pengetahuan, dan yang keempat adalah aspek keterampilan. Mulai dari yang pertama dan kedua yaitu yang lebih disebut dengan KI 1 dan KI 2. Di sini merupakan satu paket. Maksud dari penilaian aspek ini adalah penilaian sikap dan perilaku. Hal ini tercermin dalam penilaian sikap dan perilaku peserta didik yang dinilai oleh guru, yang tercermin dalam suatu penilaian yang nantinya lebih pada penilaian kepada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dan penilaian sikap secara sosial tersebut akan tercermin dalam penilaian dalam bidang konseling. Yang selanjutnya adalah aspek pengetahuan, yaitu KI 3 dan KI 4. KI 3 di sini merupakan aspek yang memuat suatu materi pembelajaran yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang tertentu. Yang keempat adalah aspek keterampilan, KI 4. Merupakan suatu aspek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Jadi KI 3 dan KI 4 di sini memuat suatu materi dan praktek, atau lebih pada mata pelajaran yang bersifat praktek di bengkel atau di laboratorium, itu yang di KI 4. Dalam hal ini banyak tercermin atau termuat dalam mata pelajaran kejuruan. Tergantung masing-masing jurusan, baik itu program otomotif, program perkapalan, maupun program pelayaran. Masing-masing program akan memuat keterampilan masing-masing. Itulah yang membedakan antara satu jurusan dan jurusan yang lain. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, tentu saja pendahuluan. Di sini memuat suatu persiapan-persiapan sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai inti dari pelajaran. Mulai dari suasana belajar, diskusi kompetensi yang sudah pelajari,
menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, garis besar materi, serta lingkup teknik penilaian. Semua akan dibahas di pendahuluan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Inti ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Jadi kompetensi yang ada dalam kompetensi dasar di tiap mata pelajaran nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Sebagai contoh, SMK dengan jurusan tertentu, kebetulan pada sekolah kita jurusannya adalah yang dalam bidang teknologi dan industri. Maka satu karakteristiknya disesuaikan dengan kondisi jurusan dan kondisi peserta didik. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini semacam ulasan atau rangkuman yang dapat menyimpulkan pelajaran serta banyak refleksi yang akan disampaikan di sini. Di sini juga terdapat penilaian atau rencana pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini mata pelajaran yang harus diketahui oleh para peserta didik ada beberapa kelompok. Yang pertama kelompok A atau kelompok wajib, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Ini merupakan kelompok A atau mata pelajaran yang wajib ditempuh di setiap satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kelompok B atau muatan kewilayahan. Di sini terdapat dua mata pelajaran yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dua mata pelajaran ini juga akan menunjang para peserta didik dalam memahami setiap karakter masing-masing siswa di setiap wilayah. Selanjutnya yaitu kelompok C1 atau dasar bidang keahlian. Di sini terdapat simulasi digital, fisika, dan kimia. Mata pelajaran di sini akan menunjang kejuruan, mata pelajaran kejuruan. Jadi beberapa mata pelajaran ini sangat penting. Nanti akan sangat menunjang materi-materi yang ada di mata pelajaran kejuruan. Selanjutnya adalah kelompok C2 atau dasar program keahlian. Di sini mata pelajaran kejuruan di kelas 10. Di kelas 10 di sini sudah mulai mengarah pada mata pelajaran kejuruan, tetapi masih dasar. Nah, makanya di sini ada yang namanya kelompok C2 atau dasar program keahlian dari masing-masing program keahlian. Ada program keahlian otomotif, perkapalan, dan pelayaran. Selanjutnya adalah kelompok C3 atau kompetensi keahlian. Nah, di sini sudah sangat menjurus mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran di sini diberikan di kelas 11 dan kelas 12. Intinya tiap kompetensi keahlian berbeda-beda mata pelajarannya. Mulai dari kompetensi keahlian teknik kendaraan di otomotifnya. Selanjutnya ada konstruksi kapal baja di perkapalan, teknik pemesinan kapal juga di perkapalan, kompetensi keahlian nautika kapal niaga di pelayaran, yang terakhir yaitu teknika kapal niaga di pelayaran juga. Ini sudah menjurus kepada masing-masing kompetensi keahlian atau jurusan. Itu gambaran dan ulasan dari seperti apa kurikulum yang akan para taruna-taruni tempuh selama menempuh pendidikan di SMK Kelas 2. Tentunya hal ini sebuah gambaran yang akan menjadi semangat belajar para taruna-taruni selama menempuh pelajaran di SMK Kelas 2 Surabaya. Sekian ulasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Hal ini tentunya akan membawa suatu gambaran seperti apa pendidikan kejuruan berbeda dengan pendidikan sebelumnya, jenjang sebelumnya yaitu di SMP. Mungkin tidak ada mata pelajaran yang bersifat kejuruan, tetapi di sini juga sudah ada mata pelajaran yang bersifat menunjang dan bahkan yang menjurus kepada masing-masing kompetensi keahlian. Nanti banyak akan didiskusikan dan dipelajari oleh masing-masing taruna-taruni
Semoga hal ini menjadi sebuah semangat belajar tersendiri dari taruna-taruni. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung di SMA Al 2 Surabaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.